Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyida asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam yang kedua dari bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema memahami makna zikir pagi dan petang. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada malam yang kedua dari bulan Ramadan ini. Maka ada salah satu sunnah, ya, ketika kita ingin berbuka puasa, ya, maka ada urutan-urutan yang Nabi biasa kerjakan. Siapa yang mengikuti urutan ini berarti dia telah mengikuti petunjuk Nabi. Dia telah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutan yang pertama ketika menjelang berbuka adalah berdoa sebelum berbuka puasa. 5 menit sebelum waktu berbuka, ya, itu kita sudah mengangkat tangan memohon ampunan dan hajat-hajat kita yang mungkin belum terkabulkan, karena itu salah satu waktu yang mustajabah untuk kita berdoa. Ya. Sekarang ini maghrib jam berapa? 18. Besok itu 18.17. Jadi perhatikan jadwal iftar, jangan sampai salah buka puasa. 18, besok itu 18.17. Jadi kadang naik 1 menit, ya, diperhatikan jadwalnya. Dan berani berbuka puasa kalau sudah masuk waktu walaupun belum terdengar azan, ya, karena azan itu kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat, ya, kadang juga muazzinnya belum tahu, ya. Jadi pastikan waktu saja. Dan ingat, waktu kita pastikan benar, ya, jangan sampai terlalu cepat 5 menit dari waktu Indonesia Timur, ya, waktu Indonesia Tengah. Baik. Jadi itu. Begitupun juga menahan jam berapa? Jam 4.52. Ya, jam 4.52 itu sudah menahan, ya. Jadi perhatikan jadwal imsakiyah, karena itu waktu kita untuk ini. Kapan memulai iftar, buka puasa, kapan menahan, ya. Syuruk jam 6:03. Tapi itu baru terbit matahari, ya, belum diperintahkan sholat. Jam 6:03 itu baru syuruk, belum diperintahkan sholat, masih ada waktu larangan. Kapan boleh setelahnya? Sebagian ulama mengatakan 7 menit setelah itu. Dari jam berapa itu? 6.20. Jam 6:10. Nah, itu sudah bisa sholat syuruk, iya. Jadi ketika ini itu masih waktu larangan sholat, karena baru-baru matahari terbit. Makanya sebutkan sholat syuruk itu sampai setinggi tombak. Nah, kalau sudah setinggi tombak, sekitar 7 menit setelah waktu terbit, seperti di jadwal imsaki, itu baru kita bisa sholat syuruk, yaitu sholat awal duha. Siapa yang telah sholat syuruk berarti dia telah sholat duha. Yang pertama tadi berdoa sebelum iftar, buka puasa. Yang kedua adalah memulai dengan apa? Mulai dengan kurma. Dimulai dengan yang kurma. Kurma basah kalau ada, kalau tidak ada kurma kering. Dan sudah tahu bagaimana cara makan kurma? Sudah, ya? Nah, itu cara. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam alqannawa baina, ya, sababataini wal wusta. Adalah Nabi itu kalau makan kurma, Nabi mengambil, kemudian Nabi mengunyah kurma itu, kemudian mengeluarkannya
bijinya di jari punggung ya. Ini punggung jari, telunjuk dan tengah. Jadi keluarkan bijinya kemudian disimpan. Apa hikmahnya? Agar kita mengambil lagi kurma, tangan kita sudah bersih ya. Karena kalau kita makan begini kemudian kita ambil lagi, ini sudah ada coronanya misalnya ya. Jadi jangan sampai menyebarkan virus di kurma yang kita sentuh. Apalagi kalau ambil kurma, enggak bagus ini. Wah, enggak bagus. Ya itu banyak penyakit. Coba sampai seperti itu Nabi perintahkan. Jangan mengatakan intinya kurma mau begini. Enggak, jangan pernah meremehkan sunnah. Sunnah itu petunjuk yang paling jelas, paling terang. Siapa yang mengikuti sunnah, dia akan menjadi orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia. Ya, jadi begitu caranya. Ya kalau ada sahabatnya mungkin lupa, ditegur, jangan begitu caranya. Ya, dipelajari. Ada bilang susah Ustaz, biasa jatuh. Ya, dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Ya, kalau di Arab itu sudah terbiasa begitu. Kalau orang Arab makan pasti, ya, dia simpan bijinya antara jari telunjuk dan jari tengah. Jangan lagi berkreasi ya. Dibuat lubang di sini. Bijinya dikasih keluar. Ini tidak bisa kita berinteraksi dalam masalah sunnah. Karena itu sudah tetap. Nah, kalau tidak ada kurma, maka air putih. Jadi siapa yang memulai dengan yang lain, misalnya sirup atau es buah, berarti dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala sunnah. Karena Nabi biasa memulai dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air. Dan dia mengucapkan bismillah, ambil kurma makan. Kemudian minum air, bismillah. Nah, setelah ada yang masuk di tenggorokan, baru yang ketiga urutannya membaca doa buka puasa. Abata dhahabadh dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabadh dhama, telah hilang haus. Wa batallatil uruq, urat-urat sudah basah dan tetap pahala insyaallah. Ya, jadi haus sudah hilang. Kemudian tenggorokan sudah basah, tapi ada yang menetap. Yang menetap adalah pahala dan tidak akan hilang. Ya, menetap pahala dan tidak akan hilang. Kemudian yang nomor 4, makan secukupnya, yang ringan saja. Kemudian biasanya Nabi berangkat ke masjid untuk sholat maghrib. Nanti setelah pulang itu baru makan. Ya. Dan kami sampaikan bahwasanya hendaknya ini diberi waktu antara berbuka puasa dengan iqamat. Ibnu Umar itu disebutkan bahwasanya beliau kadang masih makan dan mendengarkan di masjid-masjid sudah sholat maghrib. Ya, berarti ada boleh jarak yang lama antara buka puasa dengan sholat maghrib. Jadi Ibnu Umar kadang masih makan, di dekat-dekat masjid rumahnya sudah sholat maghrib. Ya, itu tidak ada masalah. Karena kadang terlalu cepat orang sementara masih makan, ya, sehingga terganggu ya daripada makan seseorang. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan materi kita. Kita masuk di halaman 36 dari buku panduan. Wa hadza majlisu ats-tsani min kitab Al-Adhkar al-muallif hafizahullahu ta'ala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqna lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka dalam kitabnya Zikir Sunnah. Ma'asyarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Zikir pilihan pagi dan sore sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masuk pada zikir yang pertama, yaitu Sayyidul Istighfar. Ya. Sayyidul Istighfar. Ya, ini yang dibaca, dan dalam zikir itu tidak mesti berurutan, ya, tidak mesti berurutan. Intinya kita membaca zikir-zikir yang ada. Ya, jadi urutan-urutan itu tidak menjadi syarat zikirnya diterima atau tidak diterima. Tetapi kalau sudah ada seperti Sayyidul Istighfar ini, ya, ini kan urutannya di belakang. Ya, setelah membaca apa kalau zikir pagi? Ayatul Kursi. Setelah itu tiga kul. Kemudian apa? Bukan. Belum. Asbahana wasbahal mulku lillah. Itu yang keempat. Terus Allahumma bika asbahna bika. Yang kelima, Allahumma bika asbahna. Sayyidul Istighfar ini nomor 6. Kalau di zikir pagi petang, urutan dari Syekh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani rahimahullah, penulis Hisnul Muslim. Jadi sekali lagi urutannya tidak ada masalah, ya. Intinya kita baca semua zikir pagi itu. Kita mengikuti yang ada di sini. Yang pertama adalah Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar. Metodenya adalah kita akan sebutkan cara membacanya, karena termasuk sebagian yang membaca zikir keliru membacanya. Ya, jadi metodenya kita akan talkinkan nanti, ya, talkinkan. Ya, kita akan mencoba untuk talkinkan kepada jamaah, dan hati-hati dalam kalimat la ilaha illallah. Patalkin. Baik, hati-hati. Jadi mudah-mudahan, ya. Jadi kita akan talkinkan, silakan diikuti. Jangan sampai selama ini yang kita baca keliru, ya, yang kita baca keliru. Itu metode pertama, ditalkinkan. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna per terjemahan, ya, makna secara terjemahan. Baik, kita mulai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, jadi sebagian membaca pakai hukum tajwid. Allahumma anta. Ini di Quran, ya. Kalau zikir ini tidak perlu pakai, ya, ya. Jadi tidak perlu pakai sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Jadi Allahumma anta rabbi, enggak usah lagi ditekan di situ karena ikhfa, nun sukun bertemu dengan ta, ya. Jadi itu dibaca biasa saja, ya. Karena ini bukan Quran, ini zikir. Kita lanjut. Khalaqtani wa ana 'abduka. Khalaqtani wa ana 'abduka. Ya, ana khalaqtani karena dia bilang qalqalah. Karena dia bilang qalqalah. Jadi cukup coba khalaqtani wa ana 'abduka. Khalaqtani wa ana 'abduka. Wa ana 'ala 'ahdika. Wa ana 'ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. Wa wa'dika mastata'tu. Ada juga yang mastata'tu, ya. Karena terpengaruh oleh to yang kedua. Mestinya dia bilang wa wa'dika mastata'tu. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Bi ni'matika 'alayya. Wa abu'u bi dzambi. Wa abu'u bi dzambi. Itu panjang karena
mat tabii ya, kasr bertemu ya sukun. Jangan dibaca wabu bidzambi, tidak, itu salah. Dia harus panjang. Wa abu bidzambi, wa abu bidzambi faghfirli faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, jadi bacanya seperti itu ya. Jadi kita hanya mengoreksi bacaan yang sering keliru yang dibaca. Nah, sekarang kita baca terjemahannya. Terjemahan. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku, dan aku yakin akan janjimu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Baik, di sini disebutkan dimulai ya Allah, ya Allahumma. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Jadi Allahumma artinya ya Allah. Dan ini adalah adab berdoa, yaitu memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi caranya itu bisa dikasih panah ya, seperti ini, bisa dikasih panah, kemudian makna-maknanya. Di setiap kata kasih panah, kemudian tulis keterangannya. Seperti ini ya Allah artinya panggilan ya. Disunnahkan untuk memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa, karena itu termasuk adab dalam berdoa. Ya, kalau kita mau minta sesuatu sama ibu, tidak mungkin langsung bilang wamu. Ya, tidak, pasti bilang ibu dulu, dipanggil dulu. Ya, jadi ya Allah itu artinya an-nida, an-nida artinya panggilan. Jadi kasih catatan di dekatnya adalah panggilan. Kemudian Engkau adalah Rabbku. Ini adalah pengakuan, ya, ini adalah pengakuan i'tiraf, pengakuan bahwasanya Engkau adalah Rabbku, bukan kepada yang lain. Ya, Engkau adalah Rabbku dan bukan kepada yang lain. Ini percakapan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbku artinya pengakuan. Saya mengakui bahwasanya Engkau adalah Tuhanku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini tauhid apa namanya? Rububiyah. Rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat. Rububiyah. Tidak ada berhak yang disembah, berarti uluhiyah. Kita yang menyembah Allah. Berarti di sini adalah tauhid uluhiyah. Ya, catatannya ini adalah tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan siapa? Ya, dalam perbuatan hamba, karena tauhid uluhiyah. Engkaulah yang menciptakanku. Ini tauhid apa ini? Rububiyah. Ya, ini catatannya, ini adalah tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, dan alam semesta itu sebagaimana yang kita tahu, segala sesuatu selain Allah itu alam semesta. Malaikat itu alam semesta, gunung itu alam semesta, langit, kemudian hujan, bumi itu alam semesta. Intinya alam semesta yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjianku padamu. Apa perjanjian yang dimaksudkan di sini? Aku setia pada perjanjianmu, perjanjianku padamu. Itu perjanjian untuk menyembahmu. Ya, jadi perjanjian di sini adalah kita sudah berjanji sebelum kita lahir, kita berjanji bahwasanya kita siap untuk menyembah Allah. Kita siap untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perjanjian, kadang banyak orang yang melanggar janji. Nauzubillahi min dzalik. Dia hidup tetapi dia tidak mengenal Allah. Dia hidup tetapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah memberikan segala-galanya untuk dia. Jadi maksud daripada perjanjian di sini adalah janji hamba untuk menyembah, atau janji hamba untuk ibadah.
semampuku. Ya, di sini disebutkan semampuku karena kenapa? Perintah itu sesuai dengan kemampuan. Ya, beda kalau larangan. Kalau larangan itu kita jauhi tanpa ada kekuatan, tanpa ada power. Jangan minum khamar. Ya sudah, kita diam di rumah, kita tidak akan minum khamar. Jangan pergi ke tempat dosa. Ya kita diam di rumah, kita tidak pergi ke tempat dosa. Jadi maksiat itu ditinggalkan tanpa kekuatan, ya kan? Tanpa kekuatan. Tapi kalau perintah itu butuh kekuatan. Makanya Nabi mengatakan salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu baring. Kenapa ada pilihan seperti itu? Karena perintah itu memerlukan kekuatan. Kalau maksiat tidak perlu kekuatan. Apakah perlu kekuatan kalau kita bilang tinggalkan minum khamar? Tidak, kita di rumah saja tidur, itu tidak perlu kekuatan. Tapi kalau disuruh pergi kamu sholat, nah itu kan perlu kekuatan. Kalau sakit bagaimana? Nah, datanglah solusi, duduk. Kalau nggak bisa, baring. Jadi itu perbedaannya antara perintah dengan, dan ini juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba jamaah bisa bayangkan kalau misalnya Allah intinya kerjakan sesuai dengan perintah, tidak ada pilihan. Sama dengan kemungkaran, kamu harus mengerjakan sesuai dengan perintah. Coba bagaimana kehidupan kita? Pasti kata Allah, sholat berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah. Biar sakit. Coba. Tapi Allah rahmatnya luas. Kalau kamu tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan baring. Ya, jadi itu bukti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu sakit, puasa, batalkan. Kamu musafir, boleh tidak puasa, nggak ada masalah. Jadi semua itu adalah rahmat Allah, karena itu adalah perintah. Dan aku yakin akan janjimu. Janjimu di sini maksudnya surga. Jadi kita meyakini bahwasanya surga itu ada. Ada jamaah di sini yang tidak yakin dengan surga. Ya. Jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah engkau masih menyembahnya? Ya, sebagaimana dalam syair disebutkan. Jadi surga itu sudah ada, ya, tetapi belum ada penghuninya, karena nanti dihuni ketika hari kiamat besar sudah terjadi. Semua yang meninggal dunia masih berada di alam kuburnya. Jadi kita yakin dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman itu masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan, aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatanku. Ya, jadi meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam perbuatan, termasuk hawa nafsu. Ini bisa ditambahkan, ini termasuk hawa nafsu yang kotor. Ya, kadang ada nafsu yang positif, ada nafsu yang negatif. Kebanyakannya manusia itu condongnya kepada nafsu yang negatif, ya. La ammaratum bisu, yaitu jiwa yang selalu condong kepada perbuatan yang negatif. Jadi manusia itu asalnya hatinya itu condong kepada negatif kalau tidak dibimbing oleh wahyu. Ya, kalau misalnya kalau kita, bagaimana perasaan tak? Tidak ada wahyu ini, tidak ada Quran, tidak ada hadis. Kemudian dia bilang, saya pilih ini. Biasanya itu condong masih kepada arah yang negatif. Biasa keputusan yang negatif kalau belum ada bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengakui dosaku. Ya, masya Allah. Ini aku mengakui dosaku, semua dosa. Apakah dosa kecil ataukah dosa besar, itu masuk dalam pengakuan di sini. Aku mengakui dosaku, seluruh dosaku aku akan akui. Kemudian doa ini mengatakan, ya, faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada sesuatu yang bisa mengampuni kecuali engkau. Ya. Nah, di sini Sayyidul Istighfar itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa berdoa itu mesti banyak muqaddimah, banyak pengantarnya. Coba perhatikan pengantar-pengantar di sini. Ya. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku.
La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku setia pada perjanjianku padamu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi, aku mengakui nikmat-nikmatmu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba dalam Sayyidul Istighfar di sini berapa permintaan yang kita minta? Satu saja, yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya itu adalah muqaddimah, semuanya pengantar. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, engkau yang telah menciptakanku. Ya Allah, aku setia dengan perjanjian. Kemudian aku yakini janjimu untukmu. Ini semuanya muqaddimah, pengantar semua. Kemudian permintaannya hanya satu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dan para ulama kita mengatakan derajat diampuni dosa itu lebih tinggi daripada derajat ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diampuni dosa-dosa kita itu lebih tinggi posisinya ketimbang diangkat derajat. Jadi kalau kita mendapatkan ada hadis misalnya, satu hadisnya kalau mengatakan siapa yang mengerjakan ini diampuni dosanya. Hadis B mengatakan siapa yang mengerjakan ini diangkat derajatnya. Maka para ulama kita mengatakan lebih afdol kalau diampuni dosa-dosa ketimbang diangkat derajat. Kenapa? Kalau dosa-dosa sudah dibersihkan, maka dia telah berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan tentang keutamaan Sayyidul Istighfar. Dalilnya? Dalil, barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi, kemudian meninggal sebelum petang tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Dan yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu petang, kemudian meninggal sebelum pagi tiba, maka dia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla yumsi fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan. Ini Sayyidul Istighfar, syaratnya dibaca ini hati itu harus hadir. Kapan hati lagi lalai, ya, itu tidak masuk dalam keutamaan ini. Jadi syaratnya itu baca ini dengan hati yang hadir. Bagaimana maksudnya hati yang hadir? Baca Sayyidul Istighfar dan renungi maknanya. Ini, coba renungi maknanya. Setiap membaca Sayyidul Istighfar, renungi maknanya. Kalau bisa hafal ini artinya. Yang belum bisa bahasa Arab, hafal ini artinya. Karena ini penentu bahwasanya Sayyidul Istighfar itu bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan syarat penuh dengan keyakinan. Bagaimana caranya bisa khusyuk? Salah satu tipsnya adalah hafal artinya. Ini hafal artinya. Jadi coba ini ya, besok ya coba kita hafal artinya ini. Ini penting sekali. Kapan lagi kalau bukan sekarang kita hafal, mumpung kita lagi kaji ini Sayyidul Istighfar. Jadi besok sebelum dimulai pengajian, coba jemaah hafal ini terjemahannya Sayyidul Istighfar, karena syaratnya adalah penuh keyakinan. Salah satu untuk menjadikan penuh keyakinan adalah kita memahami apa? Memahami artinya. Siapa membaca di waktu pagi kemudian meninggal sebelum petang, sebelum sore atau sebelum maghrib masuk, maka dia termasuk penghuni surga. Dan siapa yang membacanya di waktu petang, di waktu sore dan meninggal sebelum pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada intinya jamaah sekalian, Sayyidul Istighfar ini jangan sampai kita tinggalkan. Kalau memang tidak sempat baca zikir pagi atau petang semuanya, maka minimal Sayyidul Istighfar baca setelah subuh dan baca setelah sholat asar. Ini penting ini. Jadi kami ulangi, paling minimal baca Sayyidul Istighfar beserta dengan terjemahannya agar kita bisa hadir dalam pengucapannya. Karena kalau kita baca saja hati masih lalai, tidak paham, tidak meyakini, maka bisa jadi tidak termasuk hadis dalam riwayat Bukhari. Tapi kalau kita menginginkan tersebut,
Karena di sini dikatakan maka dia termasuk penghuni surga, dan siapa yang tidak mau termasuk orang-orang yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, kita berusaha untuk mengamalkan zikir ini dengan banyak mengingat dosa-dosa kita, mengingat kekurangan kita, maka kita konsisten untuk baca setiap ba'da asar dan setiap ba'da subuh insyaallah taala. Coba kita ulangi sama-sama. Saya dulu istighfar. Abada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya, jadi mari kita mengamalkan zikir ini. Saya dulu istighfar, dan mudah-mudahan besok kita sudah hafal beserta dengan terjemahannya, dan insyaallah ini termasuk zikir yang paling penting dalam zikir pagi dan petang. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan zikir pagi dan petang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.